Hai, good morning everybody. Saya punya muka memang tidak bermaya kalau pagi-pagi sebab saya sudah bangun. Terus saya ambil itu air 2 begini. Cing, bilang hampir ambil. Mau tahu apa saya punya kerja? Saya mau pergi menalu gata. Saya pergi menuri gata. Jadi sebenarnya saya mau siap sudah yang tadi. Tapi memandangkan anak saya bangun. Dia baru bangun. Jadi saya terpaksa pulang dulu lah. Baru sudah saya kasih makan dia. Baru saya datang lagi sini menore lagi. Sambung lagi. Nah, ini saya punya bikin pisau penore ini. Reng. Saya motor itu, nah itu pokok tuh. Baru saya buka kamarin. Saya punya rambut ini memang tidak kena sisir kalau saya di kampung. Saya ada kerja. Saya monoregata. Sebab sekarang cuaca dia panas. Jadi adalah lebih baik kalau saya mau isi kepanasan ini dengan kerja-kerja yang berfaedah. Jadi ini hari saya ada 3 kerja dalam 1 hari. 1 masalah begitu. Selepas saya menore ini, saya mau sambung menore ini gata. Tuna. Saya mau pergi ambil sayur. Lepas itu, sudah saya ambil sayur, saya pergi lari di sungai, saya mau cuci kain. Nah, 3 kerja dalam 1 masa. So, saya mau kasih lanjut dulu, saya menore gata ini. Ini, semasa ada lagi dalam 7 pokok begitu. Yang selebihnya sudah saya taruh yang tadi, yang pagi-pagi lagi. Oke, jom kita menore. Menore dulu gata. Kamu ini. Inilah kerja saya. Di musim perintah kawalan pergerakan ini, kita tidak boleh pergi mana-mana. Jadi kita di rumah saja. Nah, bagus kita menalu gata. Kalau kita tidak menalu gata, tiadalah kita punya penghasilan kan? Ini yang kamarin sepi, buka ini balik. Nah, kamu tengok. Tuh nah. Saya punya gata. Ini baru kena buka bain yang tahun ini juga. Yang masa perintah kawalan pergerakan yang sebelum ini. Ini saya kasih tore. Masih kecil lagi kan. Saya sambung lagi dia menore. Nah, kamu tengok tuh. Nah. Kan. Oke, selesai sudah. Saya kasih pasang dia tempat menyangkut. Ini yang kedua. Ini dia pipindik. Oke. Alah, saya terlupa bawa dia punya tempat itu mangkuk dia. Jadi saya tidak dapat tur yang ini. Saya mau pindah sana. Jom. Dia punya struktur tanah ini sangat tidak mujarab. Dan ini, nah ini saya motori. Sebab ada juga dia punya nutun. Dia punya bekas tempat mangkuk dia. Hati-hati kalau sini. Dia punya tekstur tanah yang dia beli bawa bincang. Sal jatuh, nah gitu. Licin lagi. Karena saya tidak peruntukanmu
beli yang dawa itu. Jadi terpaksa saya mau mengasih kasih rusak pokok sekejap. Memang tidak boleh lah. Tapi apa boleh buat kan? Tidak juga saya pikir kursus ini. Jadi kalau ada kesulitan memang kompom lah, salah. Saya belajar sendiri. Semoga boleh pakai juga lah. Saya punya cara menerim. Memang tidak boleh pakai lah kalau yang pro sudah ini. Sebab saya ini main antam saja. Yang penting tidak kena tulang sudahlah. Kan? Susah Benny mau meneri kalau begini. Tinggi Benny bukit. Tanah yang tinggi. Maaflah. Memang lambat sedikit lah menore. Topi pun saya tidak bawa. Ini karena ini main tapuk-tapuk keluar. Kan? Mari kita teruskan lagi menore yang seterusnya. Saya tore yang ada gelas saja. Kalau yang tidak gelas apa boleh buat kan? Aduh. Macam Cina pula kan, saya punya mata begini. Pancuran tiada. Ayo dah. Syukur. Masih ada pancuran dia. Kita pasang pancuran dulu. Supaya boleh diguna pakailah. Gitu. Lama. Oke. Menalu dulu ya. Beginilah kehidupan orang kampung. Jangan dibilang, oh si anu hebat sudah sekarang, ada sudah kerja. Tidak. Saya masih bekerja seperti ini. Siapa bilang saya hanya menunggu gaji yang seberapa itu. Belilah untuk menyambung kehidupan. Daripada saya diam-diam di rumah kan pada masa ini. Lebih baik saya menore gata. Gata pun naik sebenarnya. Harga gata naik. Jadi apa salahnya kalau saya meraih 2 penghasilan kan? 3 penghasilan. Punya baju pun. Ini baju saya yang paling legend ini. Baju Sumanda kampung. Adakah kamu punya baju yang begini? Pasalnya kita meraih 3 penghasilan kan. 1, gaji. Pekerjaan begitulah. 2, gaji YouTube. Yang tidak seberapa itu. Yang 3, gaji menurut gata. Apa salahnya kan? Kalau kita masih kuat, kita bekerja saja. Kalau kita sudah tidak kuat lagi, nanti kita menyesal kan. Oke, jom kita teruskan lagi. Tapi bagus juga kan kalau di kampung kita dapat belajar sesuatu yang baru kan. Lepas itu kita boleh exercise. Kan kalau kita menore gata ini kita punya polu semua keluar. Jadi sangat bagus untuk kesehatan kita. Tengok saya pagi-pagi bangun. Tak payah cuci muka, berus gigi semua, bau. Dan terus jalan pergi menore. Nah, gitu. Pasalnya kan.
Nanti kalau sudah pulang, baru sarapan pagi. Oke, saya sudah siap. Lalu berapa lagi pokok baik mau sambung balik. Sekarang ini saya punya kerja. Saya mau cari bunga betik. Oke, saya mau cari bunga betik dulu. Kita pergi ke pekerjaan yang kedua. Ini saya punya bakul. Saya mau cari bunga betik di sana. Yang saya ada tunggu yang baru-baru itu. Kalau kita di bandar, kalau mencari sayur pergi ke pasar kan. Kalau kita di kampung, mencari sayur pergi ladang saja. Wow, mantap. Hai, inilah pekerjaan saya di kampung. Tidak semuanya indah. Nah, kamu tunggu di pokok. Inilah yang saya akan ambil punya bunga. Nah, nih. Benar saya berjalan. Tadi saya sudah ambilkan. Setim yang satu pokok itu tidak sudah sana. Sudah kena ambil sayur. Saya berpindah lagi di sini. Aduh. Saya haus. Saya mau minum. Aduh. Tidak sudah bunga. Hap. Ini sejalan ini. Tidak berapa banyak tapi syukurlah bang. Nah kamu tengok. Itu. Belilah kan. Untuk sayur hari ini. Biasalah kalau orang kampung ini kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi kalau di kampung ini, kalau dikatakan kais pagi makan pagi itu kan orang miskin lah. Tapi ambil pagi makan untuk pagi maksudnya. Kalau ambil pagi nanti makan petang itu tidak sudah segar. Nah kalau di bandar boleh juga beli pagi-pagi untuk malam lagi dikasih sayur. Kalau di kampung tidak istilah begitu. Kecuali yang malas lah. Kecuali yang malas saja pergi ladang. Yang tidak malas itu tidak istilah kais pagi, ambil pagi, makan petang. Aduh, gak tahu saya punya tangan. Masalah saya kan. Kalau saya pegang buah betika atau yang penting kena getah, saya punya tangan kan gatal. Ada air-air keluar. Itulah ceritanya. Agak menyedihkan sedikit lah tapi tidak mengapalah. Itulah lumrah kehidupan. Kita mesti terima dengan hati yang terbuka. Begitu. Jadi serasa begini sajalah. Saya punya sayur. Nanti saya tambah apa-apa makanan yang menyedapkan inilah. Ini hari saya tidak ambil lada putih. Sebab sekali-sekala lah. Nanti sakit pantat kalau birak. Oke, saya kasih tinggal saja di sini. Saya punya sayur di tengah jalan ini. Harap-harap kalau mau masih balik, dia nampak dia bawa pulang lah. Sebab saya mau pergi lagi. Saya kasih sini lah yang di itu nah. Kamu nampak itu tuh nah. Saya harap dia ambil, dia bawa pulang. Sebab saya mau pergi lagi di satu tempat yang sangat indah dan nyaman. Di sungai. Saya mau mencuci kain di sungai, oke? Nah, kalau saya sudah siap mencuci kain, baru balik rumah, ada lagi pekerjaan saya. Yaitu, mau potong tuh sayur, mau masak. Nah, adakah Sumanda kampung yang begitu sekarang? Saya harap ada lagi Sumanda kampung yang seperti inilah. Tidaklah saya mengatakan saya ini Sumanda kelas. Tapi, pekerjaan begini, saya mau kasih tahu pekerjaan begini, ada lagi kayak yang Sumanda kampung sekarang sanggup buat. Paling-paling mau satu saja kerja. Tidak mau lagi yang selepas itu mau buat lagi ini.
pas tuh buat lagi. Pasti merungut. Pasti antak-antak kaki begitu. Tidak mau. Oke. Saya mau teruskan perjalanan. Mama saya tuh dia cabut rumput di kacang dia. Jadi, nah inilah jalan saya pergi sungai. Ada 2 jalanan pergi sungai. Satu di Kebun Kata, satu di ladang. Jadi saya selalu mandi sudah di sini di ladang sebab luas. Dan saya harap adalah Basumanda kampung yang buat banyak kerja dalam satu masa. Kesian mama kamu. Kesian mama kamu, tolong-tolong. Kan mama ini sudah tua. Jadi tolonglah anak-anak yang sumadak-sumadak itu jangan asik bermain telepon saja. Tolong mama orang tua. Nah, inilah sungai yang inilah tempat saya mencuci kain tuh. Nah, di belakang saya ada air begitu. Tempat saya mencuci kain. Segar. Kalau saya sampai di sini kan, saya sampai sini sungai terus saya rasa segar. Hai, saya berhenti dulu sekejap baru saya cuci kain. Penat. Sebenarnya kerjaan begini yang buat pekerjaan beberapa pekerjaan dalam satu masa itu memang susah juga mau buat, tapi saya sudah terbiasa sebenarnya. Awal lagi saya akan dididik oleh mama saya. Kecil-kecil lagi dulu karena suruh-suruh sudah masak nasi. Sudah besar-besar buat sendiri pekerjaan. Begitulah cerita saya. Kamu tengok ini tempat saya mandi. Nah, tengok. Sebenarnya tidak juga terlampau macam tidak terlampau dalam air, tapi boleh juga tempat mencuci kain. Siup juga. Hai, kalau kamu tengok di atas. Kamu tengok di atas nah. Dan tidak panas di sini. Ada macam rimbunan pokok. Tidak jauh karena panas. Jadi kalau mencuci kain di sini segar lah, sejuk, segar, nyaman begitu. Oke, terima kasih karena sudah menonton video saya kali ini. Semoga kamu terhibur, semoga kamu wow, hebatnya. Tidak laba tapi wow, suka begitu bilang. Saya harap begitulah kamu punya reaction ya. Dan jangan lupa untuk like. Kasih like lah bah. Jangan tidak kasih like. Lepas itu kamu share lah bah. Lepas itu kalau kamu studi, kalau kamu ada mau macam yang kamu rasa terhibur lah begitu kan. Wow, hebatnya. Jangan kamu cakap saja, kamu tulis di komen hebatnya bilang. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Dan itu sahajalah saya punya video kali ini. Saya harap kamu terhibur, terinspirasi, terbuka pikiran. Oh, saya ada Kebun Kata. Bagus ya menore. Jadi itu sajalah. Dan kita bertemu lagi di video akan datang. Bye.